Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi. Amma ba'd. Yang Bapak hormati, yang Bapak sayangi, teman-teman sekalian, kelas 11 keagamaan. Hari ini kita akan sama-sama belajar lagi terkait pembelajaran Makkiyah dan Madaniyah. Ingin sekali rasanya bertatap muka bersama teman-teman kembali seperti dulu, bersama-sama kita belajar di kelas. Bapak rindu rasanya melihat senyum manisnya si Rozak, canda tawanya si Rojak, canda tawa ketika kita bermain sebelum belajar bersama-sama di kelas. Namun apa daya, karena adanya pandemi COVID-19, kita belum diperbolehkan untuk turun ke sekolah seperti biasa. Maka dari itu, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga Allah memelihara kita dan keluarga kita dari penyakit ini dan penyakit-penyakit yang lainnya. Dan Allah segera mengangkat penyakit ini dari negeri kita, supaya kita semua dapat melakukan kegiatan sama seperti sebelumnya. Oke, minggu kemarin sudah Bapak bagikan modul, Bapak bagikan materi tentang Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama adalah terkait dengan pengertiannya. Nah, Bapak jelaskan kemarin pengertian dari Makkiyah dan Madaniyah itu terdapat 4 pendapat atau 4 perbedaan. Yang pertama lewat perspektif masa turunnya. Masa turunnya yaitu pendapat yang mengatakan kalau Nabi belum hijrah atau Nabi belum hijrah dari Makkah ke Madinah, masih tinggal di Makkah, artinya ayat itu termasuk ayat Makkiyah walaupun turunnya tidak di kota Makkah. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau ayat itu turun sesudah hijrah walaupun turunnya di kota Makkah atau tidak di kota Madinah, maka ayat itu adalah ayat Madaniyah karena ayat itu turun sesudah Nabi hijrah. Nah, jadi ini pendapat atau perspektif yang pertama, yang mengatakan bahwa kalau Makkiyah berarti sebelum hijrah, kalau Madaniyah berarti sesudah hijrah. Nah, pendapat yang pertama sesimpel itu. Pendapat yang kedua adalah dilihat dari tempat turunnya. Tempat turunnya ayat tersebut. Misalkan ayat itu diturunkan di kota Makkah. Menurut pendapat yang kedua atau perspektif yang kedua ini, berarti ayat itu termasuk ayat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Begitu juga sebaliknya, kalau ayat itu turun di kota Madinah, maka ayat itu termasuk ayat Madaniyah. Nah, namun ulama menganggap bahwa perspektif ini terdapat kelemahannya, yaitu ada ayat yang tidak turun di kedua kota tersebut. Misalnya surah At-Taubah ayat 42 yang turunnya di Tabuk, atau surah Az-Zukhruf ayat 45 yang turun di tengah perjalanan antara Makkah dan Madinah. Nah, ini terdapat kelemahannya. Pendapat yang ketiga yaitu adalah objek pembicaraannya atau mukhatabnya. Nah, definisi ini menurut ulama pada asumsi bahwa kebanyakan ayat Quran dimulai dengan ungkapan ya ayuhan nas yang menjadi kriteria Makkiyah, sedangkan ungkapan ya ayyuhalladzina yang menjadi kriteria Madaniyah. Namun tidak selamanya asumsi ini benar. Surah Al-Baqarah misalnya termasuk Madaniyah, padahal di dalamnya terdapat satu ayat, yaitu ayat 21 dan 168 yang dimulai dengan ungkapannya ayuhan nas. Maksudnya ini melihat dari siapa sih lawan bicara Quran waktu itu. Nah, kalau lawan bicaranya ya ayuhan nas, maksudnya wahai sekalian manusia, berarti ayat itu turunnya di kota Makkah. Nah, tapi kalau ayat itu menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, berarti itu turunnya di kota Madinah menurut pendapat yang ini. Kenapa? Karena ketika di kota Makkah itu kan umat Islam masih menjadi minoritas. Mayoritas di sana itu masih orang musyrik, orang non muslim. Nah, jadi ketika Allah menurunkan ayat itu khitabnya kepada seluruh manusia. Nah, seluruh manusia itu yang dijadikan lawan bicara oleh Allah. Sementara
ayat-ayat Madaniyah menurut pendapat yang ketiga ini biasanya ayat-ayat yang turun di kota Madinah itu khitabnya atau yang jadi lawan bicaranya itu adalah kebanyakan orang muslim atau orang mukmin, karena di Madinah kan negerinya muslim, dikuasai oleh orang muslim. Nah, maka dari itu Allah selalu mengkhitabkan Allah selalu berbicara dengan lawan bicaranya ya orang muslim. Misalnya kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhal mu'minun. Itu biasanya menjadi ciri dari ayat Madaniyah. Itu pendapatnya ketiga. Ada yang pendapat keempat tapi akan Bapak jelaskan nanti. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana sih cara mengetahuinya? Nah, cara mengetahui atau membedakan mana sih yang Makkiyah, mana yang Madaniyah, itu ulama punya dua cara pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu melalui periwayatan. Maksudnya seperti apa sih? Maksudnya periwayatan itu adalah misalnya ulama melihat riwayat-riwayat yang ada di sahabat ataupun yang ada di tabi'in. Misalnya contohnya surah Abasa. Nah, itu kan sabab nuzulnya Nabi waktu itu sedang berdiskusi kepada petinggi-petinggi Quraisy. Nah, tiba-tiba datang orang yang buta, namun Nabi tidak menghirani, tidak melayaninya dengan baik. Nah, terus langsung ditegur oleh Allah Azza wa Ta'ala, ja'ul a'ma. Dia memalingkan mukanya ketika datang orang yang buta. Nah, dari situ kita bisa melihat, periwayatan itu bahwa sahabat melihat atau menyaksikan ketika ayat itu turun, karena Nabi sedang berada di hadapan tokoh-tokoh musyrikin, berarti kira-kira Nabi sedang berada di Makkah. Nah, itu salah satu contoh periwayatan. Nah, jadi dari situ orang ulama memahami ini Makkiyah atau Madaniyah. Nah, itu melalui periwayatan. Yang kedua, mengetahui perbedaan Makkiyah dan Madaniyah itu melalui kias atau melalui penalaran, analogi. Nah, ulama melakukan pendekatan dengan menganalisis atau meneliti ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah dengan tema apa yang dibicarakannya. Kita akan lanjut saja bagaimana ke ciri-cirinya. Ciri-cirinya misalnya yang pertama Makkiyah dulu. Biasanya ini adalah cara yang kedua tadi, cara kias analogi, bahwa ulama menganalisis kalau biasanya ayat Makkiyah itu sering menjelaskan tentang monoteisme, satu Tuhan, atau sering berbicara tentang ketauhidan. Kenapa? Karena waktu itu ketika di Mekah kan kaum musyrik itu Tuhannya banyak kan. Ada berapa berhala di sekitar Ka'bah itu, ada berhala 4 yang paling besar, ada Lata, Uzza, Manan, dan lain-lain itu. Ada 4. Nah, itu kan ada banyak Tuhannya. Jadi ayat yang turun di kota Makkah itu banyak berbicara atau menjelaskan tentang ketauhidan atau monoteisme. Yang kedua tentang ibadah kepada Allah semata. Nah, selanjutnya sering berbicara tentang penatapan kerisalahan atau kenabian. Maksudnya itu sering berbicara tentang pengangkatan Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Nah, berbicara juga tentang penetapan hari kebangkitan dan pembalasan, uraian kiamat dan perihalnya, neraka dan siksanya, surga dan kenikmatannya, dan mendebat kelompok musyrikin dengan argumentasi rasional dan nakli. Nah, jadi banyak, salah satunya ciri-ciri ayat Makkiyah itu sering berbicara tentang hal-hal tersebut, tentang hari kiamat, tentang surga dan kenikmatannya, tentang neraka dan siksanya. Nah, jadi ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mengambil simpati orang musyrik supaya mau masuk Islam. Jadi diceritakan nanti di surga kita seperti ini, kenikmatan surga seperti ini, supaya orang tertarik untuk masuk Islam. Namun diceritakan juga bagaimana nanti siksanya di neraka kalau berani melawan Allah, kalau berani untuk tidak menyembah Allah. Nah, nanti siksanya di neraka seperti ini, dan banyak juga argumentasi tentang ketahanan.
Yang kedua, biasanya surat Makkiyah itu atau ayat-ayat Makkiyah itu sering menetapkan tentang pondasi-pondasi umum bagi pembentukan hukum syara dan keutamaan-keutamaan akhlak yang harus dimiliki anggota masyarakat. Sering berbicara seperti itu. Kenapa? Karena hal itu turun di kota Makkah karena orang Makkah waktu itu masih hidup dengan kebudayaan Arab yang jahiliyah. Misalnya contohnya sering mengubur bayi yang baru lahir apabila bayi itu adalah seorang perempuan, karena dalam kebudayaan mereka malu ketika memiliki seorang anak perempuan. Nah, hal itu dibantah oleh ayat Quran tentang akhlak, bahwa itu tidak sesuai dengan akhlak, tidak baik, tidak beradab. Seperti itu menetapkan kondisi-kondisi umum. Jadi maksudnya masih secara umum, belum spesifik. Yang selanjutnya adalah menuturkan kisah para nabi dan umat-umat terdahulu serta perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tantangan-tantangan kaum musyrikin. Nah, contohnya misalnya kayak seperti surah Al-Kafirun. Nah, itu cerita Nabi bagaimana Nabi menghadapi tantangan oleh kaum musyrikin yang mereka melakukan penawaran, atau bahasa kerennya itu bargaining, mencari kesempatan atau kesepakatan. Nah, itu salah satu contoh surah Makkiyah. Nah, terus selanjutnya ciri-cirinya ayat-ayat Makkiyah itu biasanya pendek-pendek surahnya dan nada serta perkataannya agak sedikit keras. Kenapa? Karena kita memang sering berdebat dengan orang musyrik waktu itu, sering beradu argumen dengan orang musyrik. Kata orang musyrik, Tuhan tuh banyak, ada Lata, ada Uzza. Nah, sedangkan kata orang Islam, kata Nabi waktu itu, enggak, Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah. Dan banyak mengandung kata-kata sumpah. Nah, kata-kata sumpah itu artinya sebagai penegasan. Nah, jadi dalam dakwah supaya orang-orang kafir itu yakin, kadang dalam dakwah diperlukan sumpah sebagai penguatan bahwa yang kita sampaikan, yang kita beritahukan itu adalah sebuah kebenaran. Nah, itu beberapa ciri dari Makkiyah. Selanjutnya adalah ciri dari Madaniyah. Nah, Madaniyah biasanya ciri-cirinya ayat-ayatnya atau surah-surahnya itu sering menjelaskan tentang permasalahan ibadah muamalah. Menjelaskan tentang hudud muamalah, itu kegiatan sehari-hari, misalnya kayak berbelanja, berdagang dan lain-lain. Hudud itu artinya batasan-batasan atau hukum-hukum. Habis itu menjelaskan juga tentang rumah tangga, tentang waris, keutamaan jihad, kehidupan sosial, aturan pemerintahan, menangani perdamaian dan peperangan, serta persoalan pembentukan hukum syara. Nah, kenapa ketika turun di Makkah ayat-ayat yang turun itu sering berbicara tentang keutuhanan? Nah, karena memang waktu itu umat Makkah atau manusia yang ada di kota Makkah itu memang belum meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan. Makanya sering ayat itu turun berbicara tentang ketuhanan. Nah, ayat itu turun sering berbicara tentang ketauhidan karena di kota Makkah masyarakatnya waktu itu masih hidup dengan banyak Tuhan. Sementara di kota Madinah orang muslim sudah banyak. Orang muslim menjadi mayoritas dan sepertinya tidak perlu lagi berbicara terlalu banyak tentang ketauhidan karena penduduk kota Madinah sudah meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Nah, jadi ayat-ayat yang turun di kota Madinah itu sering berbicara tentang muamalah. Muamalah artinya tentang kehidupan sosial kita sebagai manusia. Nah, jual beli itu yang baiknya seperti apa? Apakah riba itu boleh? Apakah riba itu haram atau halal? Nah, seperti itu. Terus tentang hudud, tentang batasan-batasan, hukuman-hukuman. Apakah boleh mabuk-mabukan? Mabuk itu bolehkah? Haramkah? Halalkah? Nah, habis itu berbicara tentang perihal rumah tangga, tentang warisan. Nah, warisan laki-laki misalnya dapat
mislu hadzil unsayain, satu laki-laki itu dapat dua bagiannya wanita. Habis itu berbicara tentang keutamaan jihad. Nah, sering berbicara tentang keutamaan jihad. Kenapa? Karena waktu itu ketika sudah di Madinah, orang Islam baru bisa berperang melawan orang musyrik Makkah. Kenapa ayatnya turun di kota Madinah? Karena baru di kota Madinah lah umat Islam itu bisa menghimpun kekuatan untuk memerangi orang musyrik. Sementara ketika di kota Makkah, karena kita menjadi minoritas, orang muslim tidak bisa melawan penindasan orang Makkah. Namun ketika sudah di kota Madinah, kita sudah punya kekuatan. Nah, makanya sering ayat-ayat yang turun di kota Madinah itu berbicara tentang jihad. Nah, terus berbicara tentang kehidupan sosial, tentang hukum-hukum syarak dan lain-lain. Nah, yang kedua, menghadapi ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan mengajaknya masuk Islam. Juga menguraikan perbuatan mereka yang telah menyimpang dan kitab Allah dan menjauhi kebenaran serta perselisihannya setelah datang kebenaran. Nah, jadi seperti itu. Kenapa? Karena dulu ketika di kota Makkah itu penduduknya rata-rata adalah orang musyrik, para penyembah berhala, tuhannya banyak. Nah, sementara di kota Madinah, selain orang muslim, para penduduk kota Madinah itu banyak yang beragama ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Contohnya misalnya seperti ketika Nabi memindahkan kiblat ke kota Palestina, yaitu ke Masjidil Aqsa. Kan sebelumnya kiblat itu ke Masjidil Haram, terus Nabi bersabda bahwa kita memindahkan kiblat ke Masjidil Aqsa. Nah, itu tujuannya adalah untuk menarik simpati orang Yahudi. Supaya orang Yahudi itu simpati kepada Islam dan Nabi berharap mereka mau masuk Islam karena menghadap kiblat yang sama. Tapi ternyata ketika sudah lama menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa, bukannya orang Yahudi menjadi simpati atau menjadi senang, malahan mereka mengolok-olok, ngata-ngatain Nabi Muhammad bahwa Muhammad ikut-ikutan agama kita ya, orang Islam tuh ikut-ikutan agama kita, kiblatnya sama kayak kita. Nah, setelah itu turunlah surah Al-Baqarah yang ada di awal juz 2 itu. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka setelah itu dipindahkan lagi kiblat ke arah Masjidil Haram. Jadi itu biasanya kalau ayat-ayat Madaniyah, surah Madaniyah itu sering berbicara tentang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Selanjutnya mengungkapkan langkah-langkah orang munafik. Nah, ini kenapa? Karena di kota Madinah itu sudah mulai ada orang munafik, orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang mengaku Islam padahal mereka sebenarnya memusuhi Nabi secara diam-diam. Ketika di kota Makkah itu belum ada. Nah, ketika di kota Madinah itu sudah ada. Contohnya misalnya seperti Nabi baru datang ke kota Madinah, itu disambut oleh orang banyak, namun salah satu yang menyambut itu adalah Musailamah al-Kadzab. Nah, dia juga berencana membawa Nabi ke rumahnya sebagai penghormatan, padahal itu cuman bohong-bohongan karena dia adalah orang munafik. Terus surat dan sebagian ayat-ayatnya panjang-panjang serta menjelaskan hukum dengan terang dan menggunakan uslub-uslub yang terang juga. Nah, jadi biasanya kalau surah-surah Makkiyah ayat-ayatnya itu pendek-pendek. Nah, sementara kalau surat-surat Madaniyah itu biasanya panjang-panjang. Oke. Jadi itu sedikit penjelasan Bapak tentang Makkiyah dan Madaniyah. Nah, Bapak rasa Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Bapak akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.